Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur dan alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan yang pertama kali keluar dari lisan seorang hamba yang terbaik ketika dia memulai suatu kehidupan dan aktivitas. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji seorang hamba Allah, ketika dia telah tersadar akan kematiannya, kemudian dia memulai hidupnya dengan bernafas atas rahmat Allah, maka yang terucap oleh seorang hamba Allah adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang terindah menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan-ucapan yang memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu besar kepada kita. Terhitung dari nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, berkah hidup dan lain sebagainya, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan berbekal dengan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, Allah akan mampukan langkah kaki kita menuju salah satu kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu fardhu salat Jumat berjamaah. Sebab memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajiban yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan melalui risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tingkatan hidayah yang tertinggi di sisinya. Memenuhi seluruh ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati tingkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita yang sedang kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lain yang akan kita laksanakan, Allah senantiasa terima, Allah senantiasa kabul, dan Allah senantiasa memberikan bimbingan kita untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Baik karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, berikut para pengikutnya. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir, keluarga kita yang ada di rumah, termasuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasa seorang khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang hakiki, keimanan dan ketakwaan yang sejati, keimanan dan ketakwaan yang mampu menghantarkan diri kita sedekat-dekatnya di sisi Allah. Dengan cara apa? Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan semua apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah, dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang telah Allah gariskan sebagai bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang termaksud dalam Al-Qur'an ataupun hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Seringkali kita mendengar bahwa dalam hati kita, dalam diri kita terdapat satu penyakit yang sering disinggung-singgung dalam Al-Quran suratul Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, atau jangan-jangan di dalam hati diri kita sendiri, terdapat suatu penyakit yang bahkan penyakit itu terus-menerus menjalar, tidak berkurang akan tetapi cenderung menambah.
penyakit tersebut, jangan-jangan justru penyakit tersebut ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, ma'adzallah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala atas penyakit-penyakit yang terdapat dalam diri kita. Sebab para ulama, beliau menyatakan bahwa dalam diri seorang hamba Allah, tidak terkecuali siapapun dia, akan muncul satu penyakit-penyakit dalam hati. Boleh jadi orangnya sehat, fisiknya sehat, akan tetapi hatinya yang sakit. Tapi banyak juga orang yang hatinya sakit, sangat jarang fisiknya tidak sakit. Banyak sekali orang-orang yang badannya sehat juga, ternyata di dalam hatinya penuh dengan penyakit-penyakit kedengkian kepada orang lain. Masyarul hadirin rahimakumullah, ada dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sungguh celaka. Allah memulai ayat ini dengan menyebut sungguh celaka bagi orang-orang yang terdapat penyakitnya di dalam hati-hati mereka. Yaitu apa? Penyakit apa? Penyakit keras hati. Jangan dikira bahwa hati tidak akan menjadi keras, akan tetapi sifat dari hati itu sendiri yang akan menjadi keras. Keras dari apa? Min dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Banyak sekali orang yang ingat Allah tapi hanya ingat dari segi lisan, tidak ingat dari segi hakikinya itu zikir itu sendiri. Banyak orang mengejar angka ketimbang daripada makna zikir itu sendiri. Banyak sekali orang mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, akan tetapi tidak tahu dan tidak memahami apa makna salawat dan zikir itu sendiri. Orang banyak mengejar angka dari subhanallah, subhanallah, sampai terhitung ribuan, akan tetapi dia tidak tahu, hampa dengan makna yang terselubung di dalamnya. Tidak memahami apa itu subhanallah, apa itu alhamdulillah, apa itu Allahu Akbar dan lain sebagainya. Justru mereka lebih mengejar angka daripada makna yang terselubung di dalam makna subhanallah itu sendiri. Masyarul hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa penyakit hati itu sangat banyak. Yang perlu kiranya untuk disampaikan di sini adalah penyakit kerasnya hati. Mungkin kita bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan hati kita menjadi keras? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan berkali-kali dalam Al-Qur'an surah yang lain, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka sungguh berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kiranya engkau bisa menilai bahwa hatiku sedang dalam keadaan keras ya Rasul. Hatiku tidak bisa memberikan atau menerima suatu kebenaran apapun kecuali dari engkau ya Rasulullah. Kenapa bisa? Sebab ketika ada saudaraku, ketika ada tetanggaku mengatakan sesuatu, dan sesuatu itu adalah suatu kebenaran, akan tetapi aku acuh untuk mendengarkan itu. Karena bukan berasal dari engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu adalah qaswatul qalb. Itu adalah salah satu penyakit hati. Dan itu harus dihindari oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang satu hal yang akan mendatangkan kita, yang kepantasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang sehat. Dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ada satu hari nanti di mana seorang anak, keluarga dan lain sebagainya, jabatan dan harta dan seterusnya tidak akan memberikan manfaat apapun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat. Lalu apa yang menyebabkan hati itu menjadi keras? Hadis baginda Rasulullah SAW sangat sederhana. Ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara mengobati hati yang keras ini? Kata Rasulullah SAW, ihmsah ra'sal yatim wal masakin. Usaplah kepala anak yatim
dan orang-orang miskin. Apakah kita cukup untuk mengusap saja? Para ulama ahli ta'wil hadis menyatakan tidak hanya sekedar mengusap kepala, akan tetapi ada rasa empati dan simpati kepada mereka-mereka. Fa'at'im al-masakin min khairi ma akaltahu. Berikanlah dia makan dari rizki yang terbaik yang suka engkau makan. Bukan memberikan makan orang miskin dari sisa yang kita makan, dari rizki yang kita sisakan, akan tetap min khairi ma akaltahu min rizqillah, yang terbaik dari rizki yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang sering kita lebih banyak memberikan orang lain sisa daripada yang kita miliki, bukan yang terbaik daripada yang kita miliki. Ini tidak sesuai dengan anjuran dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mengalami qaswatul qalbi, kerasnya hati, bisa dilihat dia boleh jadi merupakan dhaful iman wal i'radu 'anil Quran. Boleh jadi dia imannya sedang lemah, atau mungkin dia lebih banyak jauh dari Al-Quran, lebih banyak HP yang kita buka ketimbang Al-Quran. Boleh jadi hidup kita 24 jam, 12 bekerja, dan selebihnya untuk kerja lagi dan lain sebagainya. Akan tetapi Al-Quran selalu dikesampingkan ketimbang hal-hal yang lain. Kemudian apa lagi? At-tawassu'ul madmum fil mubahat, kata para ulama. Wa kasratun nawm wa kasratul kalam la faidatan laha. Lebih banyak makan ketimbang kita istirahat dari makan. Lebih banyak makan yang kita asup ketimbang kita memberikan makan kepada orang lain. Lebih banyak kita mencari keduniawian daripada kita mencari keukhrawian. Padahal Al-Quran dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menekankan, Allah tidak pernah memaksakan seorang hamba untuk hidup larat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa sebaik-baik diri kalian adalah orang mukmin yang kuat. Kuat dari segi sosial, kuat dari segi ekonomi, dan kuat dalam segala hal. Akan tetapi Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan keseimbangan. Al-Quran sering menegaskan wabtaghi fima ataqallah. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Padahal Allah mengharapkan keseimbangan. Jangan sekali-kali engkau hanya memikirkan ukhrawi tapi duniamu tertinggal. Atau sebaliknya engkau hanya memikirkan duniawi akan tetapi ukhrawinya terbengkalai begitu saja. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dan salah satu ciri dari orang yang hatinya keras adalah selalu su'ubah, primordialisme yang ada dalam diri masing-masing. Merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling alim, merasa dirinya yang paling dan seterusnya. Sementara orang lain berada di bawah kita. Sementara ketika kita hadir di dalam majlis ta'lim ataupun di dalam masjid maka tidak pernah ada satupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang berpangkat tinggi, mana yang berpangkat rendah, semuanya akan sama tergantung dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang kita lihat ketika kita tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, Baitullah, ternyata banyak orang-orang yang sama sekali tidak mendapatkan keuangan yang baik, ekonomi yang baik, akan tetapi Allah mampukan untuk menghadap Allah dan berkeliling di Ka'batullah. Sangat banyak, Pak. Memang Al-Quran menyatakan bahwa berhaji dan lain sebagainya, ibadah itu adalah ditopang dengan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi kita harus sadari bahwa Allah pun akan mengangkat derajat orang-orang yang di bawah kita jauh. Dan akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghadapnya.
Masyarul hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sekelumit ini bisa memberikan manfaat untuk kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, hati kita untuk selalu menghadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah wafatkan kita, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masirihil bi dhirar. Mattasalat 'ainun bin nadhar wa udhunun bi khabar min yawmin hadha ila yaumil mahsyar. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة سبحت بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سادة أصحاب المبشر بالجنة وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى جماعة الحاضرين في هذا المسجد معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وبلدان المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم تصنعون. قيموا الصلاة.